Indonesia. Marilah kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di program Karimah. Kami ucapkan terima kasih. Sahabat Mahat, Ustadz Jamal Bakarisuk adalah salah satu dosen di program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan beliau juga diberi amanat sebagai Wakil Ketua Majelis Tablik Ustadz ya. Majelis Tablik di PDM Kabupaten Malang. Alhamdulillah, sahabat Mahat juga bisa ikut berinteraksi bersama kami di Masjid AF Faruq ini dengan cara bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ya, ada di bawah tampilan di Facebook. Silahkan menanyakan topik yang sesuai dengan apa yang kita bahas pada edisi Karimah kali ini. Penanya, sahabat Mahat yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah berupa buku. Ini bukunya sudah kami siapkan ya. Setiap edisi kami menyiapkan satu buah buku untuk penanya yang terpilih. Untuk itu langsung saja kita memulai mengulas tentang fikih mawaris yang ada di Indonesia. Ustadz Jamal, mengapa sih kajian fikih mawaris itu akhir-akhir ini menjadi tidak populer ya? Padahal sekarang ini kan banyak sekali, terutama di masa pandemi ini, banyak sekali sahabat kita atau kolega kita yang tiba-tiba meninggal ya. Sehingga mau tidak mau mereka harus mempunyai bekal tentang kajian fikih mawaris ini. Kenapa Ustadz? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, memang benar ya yang disampaikan antum tadi bahwasannya hukum waris itu belakangan tidak terlalu populer di masyarakat kita. Padahal itu bagian dari apa ya namanya, sebagai seorang Muslim, salah satu kewajiban kita yaitu menjalankan ya, termasuk hukum-hukum Islam, termasuk salah satunya adalah hukum waris. Memang realitanya seperti itu ya. Jadi masyarakat kita selama ini seakan-akan hukum waris itu hilang ya dalam peredaran ya. Istilahnya jarang orang berbicara tentang hukum waris Islam. Nah, ini yang pertama, memang perlu diakui realita hukum waris yang berlaku di masyarakat kita adalah hukum adat kebanyakan ya. Dan ini memang setelah beberapa kali kami juga sempat melakukan riset terkait dengan waris yang berlaku ya, terkait dengan praktek pembagian waris, ternyata memang masyarakat kita itu lebih banyak menggunakan hukum adat. Ya, ini memang dipengaruhi oleh proses perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia. Pada dasarnya sudah ada aturannya di dalam hukum perdata Islam. Kita punya di hukum Indonesia, di hukum positif itu sudah dilembagakan. Misalnya kalau ada sengketa waris maka harus ke pengadilan agama, yang itu aturannya secara agama yang sudah dikodifikasi menjadi kompilasi hukum Islam. Nah, memang ini tidak bisa kita pungkiri ya, bahwasannya hukum waris ini terutama hukum perdata ya, itu termasuk salah satu hukum yang paling eksis sebetulnya di masyarakat kita ya. Meskipun silih berganti dari masa kerajaan, kemudian masa penjajahan, kemudian sampai kepada kemerdekaan, yang termasuk eksis adalah memang hukum perdata Islam ya, perkawinan dan kewarisan serta wakaf itu termasuk yang paling eksis dan sampai ada undang-undang ya. Nah, kemudian yang kedua, memang selama ini ya, ketika ada sengketa waris, hukum Islam hanya dijadikan sebagai alternatif. Ya, sebagai alternatif ketika ada sengketa, selama ini pembagian misalnya pembagian waris itu dimulai oleh keluarga, itu kalau ada sengketa baru kembali ke hukum waris. Yang secara Islam itu. Secara Islam. Nah, biasanya kalau rata-rata masyarakat kita itu pembagian waris diserahkan kepada tetua keluarga ya, tetua keluarga misalnya. Tetua keluarga membagi, kemudian, dan itu legitimate memang. Jadi ada istilahnya pengakuan di kalangan keluarga. Nah, ketika ada sengketa baru mereka kembali ke hukum Islam. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, selanjutnya terkait dengan kenapa hukum waris itu kurang populer. Nah, yang berikutnya adalah masyarakat kita memahami hukum waris itu tidak sebagaimana mestinya ya. Artinya memahaminya
tidak utuh ya. Jadi masyarakat kita ketika ditanya hukum waris itu ya hukumnya sunnah seperti hukum-hukum yang lain ya, artinya Oh, pilihan. pilihan. Karena memang itu juga dipengaruhi oleh sistem hukum kita. Iya, iya. Ketika ada orang misalnya mau membagi waris, biasanya oleh pengadilan ditanya mau pakai hukum Islam atau hukum adat atau hukum perdata, eh, apa namanya, perdata Indonesia. Itu biasanya sudah di awal ditanya seperti itu. Iya, 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 Nah, iya. nah kemudian yang terakhir ini tentu ada kaitannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Hmm. ini terkenal. Nabi mengatakan bahwasanya ilmu yang pertama kali diangkat yaitu ilmu waris ya. Artinya memang sudah ada, Oh, Nabi sudah mewanti-wanti ya, karena waris itu termasuk salah satu hukum yang pertama kali diangkat di kalangan umat Islam ya. Sehingga hmm. ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Artinya hadis Nabi itu bukan perkataan Nabi itu bukan sembarangan, artinya akan terjadi dan Iya, sekarang kita sudah melihat. iya, 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 Nah, iya, begitu. iya, iya. Kira-kira Hmm. begitulah apa namanya realita yang ada di masyarakat. Kenapa misalnya hukum waris itu tidak terlalu populer ya, bahkan mungkin kajian-kajian pun memang jarang kita lihat ya, karena Iya, memang betul. realitanya seperti itu. Iya. Padahal sebetulnya terkait dengan warisan ini Allah sudah memperingatkan kan ya, di surat An-Nisa itu kan Ya, ada itu ya. Jadi kan hukum waris ini termasuk yang paling detail yang ada di dalam Al-Qur'an. benar. Bukan begitu Ustaz ya? Ya, betul. Paling detail. Jadi tidak ada yang lebih detail lagi. Di Al-Qur'an itu sudah disebutkan detail, tapi ternyata itu yang akan diangkat terlebih dahulu oleh Allah. Iya, 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 iya. Oke. Sebetulnya Ustaz, saya juga penasaran ya. Warisan sendiri itu apa sih, Sat? Kapan sebuah harta kekayaan, benda itu dihukumi dia sebagai warisan? Ya, Apakah harus menunggu wasiat, ataukah kapan saja yang punya itu meninggal, maka dia disebut harta warisan? Itu gimana, Sat? oke. Baik, mungkin ini kita rujuk dulu di Hmm, beberapa istilah ya, di beberapa definisi ya. oke. Memang waris itu secara bahasa diambil dari kalimat warosa, yang kemudian menjadi irs ya, itu dalam tata bahasa Arab bermakna sisa ya. Di banyak ayat Allah juga menyinggung tentang makna waris ya, seperti misalnya ada hadis ya, ulama adalah pewaris para nabi ya. Jadi itu juga masih satu istilah ya secara bahasa. Iya. Artinya apa namanya, sisa yang ditinggalkan oleh para nabi itu nanti akan dilanjutkan oleh para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya menurut Syara ya, ini ilmu waris saya ambil yang paling gampang saja, yang didefinisikan oleh As-Sobuni, Ali As-Sobuni. Waris itu adalah beralihnya harta kepemilikan dari orang yang sudah meninggal. Ya, waris itu diingat-ingat orangnya meninggal. Ya, syarat yang pertama pembagian waris itu ada yang meninggal ya Hmm, kepada yang masih hidup, artinya peralihan ya. iya. Ya, peralihan seperti tadi para nabi, beralihnya tugas nabi itu kepada para ulama. Ya, artinya ketika para nabi meninggal maka dilanjutkan oleh para, artinya beralih. Iya, Ya, iya, iya. harta itu beralih dari orang yang meninggal kepada orang yang hidup ya. Berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak atau hak yang dibenarkan menurut syariah. Hak apa saja yang dibenarkan menurut syariat itu bisa dijadikan warisan ya. Iya, Nah, iya, iya. kemudian apa namanya? Memang belajar ilmu waris ini hukumnya menurut jumhur itu fardu kifayah ya. Masya Allah. Fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang sudah memahami waris, pakar waris, maka apa namanya, untuk yang lain jatuh hukumnya, artinya tidak wajib Tidak ya. wajib. Akan tetapi mengamalkannya wajib ya. Iya, Jadi iya, iya. hampir sama dengan beberapa hukum yang lain ya. Kalau ada Hmm, orang yang sudah memahami ya, sudah mengetahui hukum waris, maka hmm, jatuh kewajiban bagi yang lain. hmm, hmm. Nah, tapi untuk mengamalkannya wajib ya, karena ini banyak tadi sudah antum singgung di dalam surat An-Nisa, itu semuanya detail dan rinci, dan memang salah satu hukum yang detail dan rinci itu hukum waris. Iya, 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 Nah, iya. nah kemudian dalilnya apa ya? Dalil mengamalkannya wajib memang banyak di banyak ayat ya, di banyak hadis pun ya. Ada di dalam surat An-Nisa, kemudian Hmm, juga di beberapa surat yang lain ya, hmm, bahwasannya mengamalkan hukum waris itu wajib. Nah, hmm. kalau sudah seperti ini, harusnya kita sebagai seorang muslim, di samping hukum waris ini adalah aturan ya, muamalah sebenarnya, tetapi di situ ada unsur pahala ya. Hmm. Kalau kita melaksanakan hukum waris, maka tidak hanya apa namanya, kita bermuamalah terhadap sesama manusia, tetapi di situ ada unsur pahala karena kita mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya, 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 ya. Oke, Hmm, saya juga sambil menyambung tadi yang ya, antum singgung ya, ya, memang kenapa sih hukum waris itu detail ya? Ini menarik sekali ya, menarik ya, sekali. ya, Kenapa hukum waris itu dibuat sedemikian detail ya? Tidak ada ya. yang
mungkin ada beberapa hukum yang tidak sedetail hukum waris ya. Iya. Kenapa? Saking Karena detailnya itu iya, ada sepertiga di ayat itu ya. iya, Saking detailnya itu. Masya Allah. iya. Jadi memang begini ya, salah satu cobaan manusia ya, Mm-mm. maksudnya secara umum manusia itu diuji dengan harta ya. Nah, Mm-mm. kenapa dalam waris ini Allah menentukan bagian masing-masing itu detail Mm-mm. ya, bagiannya detail, tidak artinya jelas ya, bagiannya itu jelas karena memang salah satunya adalah karakter manusia itu ada sifat tamak memang ya, ini perlu kita akui ya. Bahkan di beberapa ayat pun kalau kita lihat Mm. ayat jihad itu kan dimulai dari harta ya, memang Iya. realitasnya memang manusia itu lebih cinta harta daripada lainnya ya, daripada Iya, iya, nyawa iya. ya. Makanya Iya. wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum itu diutamakan. Ayat yang disebut pertama atau kata yang disebut pertama adalah harta, termasuk dalam waris. Ya, dalam waris ini adalah untuk apa? Untuk menghindari monopoli ya, untuk menghindari Oh, monopoli keluarga. Kan banyak sengketa-sengketa itu ingin menguasai harta iya ya, betul. padahal mereka tidak berhak ya, padahal mereka tidak berhak, sehingga ingin memonopoli harta ya. Ini bagian dari kenapa Allah menentukan sebegitu detailnya. Nah, kemudian berikutnya fungsinya atau tujuannya adalah membantu ahli waris dan kerabat yang miskin ya. Jadi Hmm. nanti di dalam ayat itu kan tidak hanya kalau berbicara kewarisan inti, kan juga ada kewarisan yang ketika ahli waris inti tidak ada, maka warisan itu akan menyamping ya ke keluarga yang lain yang lebih dekat. Iya, Itu iya. artinya apa? Allah ingin membagikan juga harta ini kepada keluarga-keluarga yang memang membutuhkan. Oh, Masya Ya, ini Allah. salah satu hikmahnya. Iya, iya, Ya, iya. kemudian yang berikutnya kita juga termotivasi ya bagi setiap muslim supaya ketika kita hidup ini mencari harta yang halal, supaya kalau kita meninggal, orang yang kita tinggalkan itu mereka bisa berbagi harta kita Hmm. ya. Jadi memang salah satu hikmahnya ya, tadi detail itu ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Masya Sekali Allah. lagi termasuk di dalamnya adalah menghindari monopoli harta ya, supaya harta itu diserahkan kepada yang berhak ya. Iya, 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 Mungkin iya. seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, boleh saya lanjutkan? Lanjut. Ya, Oh. saya lanjutkan. Kemudian begini ya, selama ini mungkin masyarakat kita itu Hmm. tidak apa ya, karena banyak pilihan, terutama di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia itu banyak pilihan. Eh, yang saya katakan banyak pilihan itu karena begini, di dalam tata hukum sistem hukum kita, kewarisan itu kan ada tiga, ada hukum adat, hukum Islam, kemudian ada hukum perdata ya, Data. perdata. Nah, sehingga seakan-akan orang itu memilih ya, padahal kalau misalnya kita mencoba mendalami hukum waris ini, kan hukum waris Islam itu yang paling humanis ya, Iya, yang paling manusiawi ya. iya, iya, iya. Misalnya ada beberapa orang yang mengatakan ya Islam itu dalam hukum waris ada ketidakadilan. Tidak ya, justru kalau kita lihat di dalam hukum waris itu justru kalau kita lihat apa namanya, para pewaris ya yang mendapatkan hasil lebih banyak wanita. Kalau kita hitung, wanita itu lebih banyak, mungkin ada 12 sampai 14. Sedangkan laki-laki cuma 8 kalau tidak 6 bagian mereka ya, maksudnya 6 kelompok. Nah, ini artinya Islam itu tidak apa ya, tidak anti gender ya, tetapi Iya, Islam itu ya apa ya, membagi sesuai dengan iya. kadar dan yang sesuai Oh, dengan hukum Islam. Contoh begini, iya, iya. ya. Kenapa saya katakan hukum Islam itu paling humanis? Coba kita lihat misalnya di beberapa hukum yang lain ya. Hukum yang lain misalnya ketika itu di Eropa atau di Romawi misalnya. Itu tentu wanita tidak mendapatkan warisan. Ya, Iya, di dalam hukum Romawi itu yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki yang paling tua, iya. kemudian anak kecil tidak dapat ya. Wanita tidak dapat sama sekali. Bahkan wanita bisa diwariskan. Ya, Oh, iya betul, betul. wanita itu bisa diwariskan. Nah, Iya, iya, itu iya. kan tidak manusiawi ya. Tidak Artinya manusiawi, wanita betul. itu dianggap tidak ada harganya ya, seperti barang, itu tentu tidak manusiawi. Iya. Nah, kemudian yang kedua, misalnya dalam jahiliyah ya, dalam masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang itu juga sedikit mengadopsi apa namanya, hukum-hukum yang ada di Romawi. Misalnya dalam masyarakat jahiliyah itu sudah ada hukum waris ya. Jadi intinya seperti ini. Ya, Islam itu datang sebagai representasi ya, Hmm. apa namanya, adat istiadat yang ada di dunia. Islam itu mewakili semua itu. Iya, Ya, jangan kira terus oh waris ini kan sesuai dengan masyarakat Arab, tidak, tetapi itu semua untuk semua masyarakat ya. iya. Jadi representasi Arab itu representasi semua adat istiadat dan bangsa yang ada di dunia. Ya, Oh, misalnya begini. Ya, di masyarakat Arab karena memang masyarakat itu punya punya karakter nomaden ya, pada saat iya, itu berpindah-pindah, iya. kemudian senang perang. Sehingga hampir sama dengan hukum-hukum waris yang lain ya. Misalnya di masyarakat Arab itu sebelum datangnya Islam, yang berhak mewarisi hanya anak laki-laki. Yang mereka kuat berperang itulah yang mewarisi. Oh, Ya, karena dalam masyarakat itu
apa namanya, simbol kekuatan ya. Laki-laki itu simbol kekuatan. Kalau kita lihat di masyarakat Arab itu ada 3 hal ya yang membuat orang itu menjadi bangsawan ya di masyarakat Arab. Yang pertama dia kaya, kaya raya, kemudian dia anak laki-lakinya banyak sehingga masyarakat Arab itu laki-laki itu sebagai simbol kekuatan ya. Jadi kalau semakin banyak anak laki-laki, mereka menjadi kabilah yang paling kuat ya. Termasuk Nabi Muhammad itu kenapa pada saat itu mereka tidak bisa membunuh langsung, harus membawa beberapa kabilah karena Nabi Muhammad itu banyak saudara laki-lakinya. Artinya ke keluarga Bani Hashim itu laki-lakinya banyak dan simbol kekuatan dan mereka takut. Nah, kemudian di masyarakat Arab ya, pra Islam, kewarisan itu yang pertama ada pertalian kerabat ya, pertalian kerabat tetapi semuanya ke laki-laki. Kalau misalnya ada orang meninggal maka yang berhak mewarisi adalah anaknya. Kalau tidak ada anak maka lari ke saudara. Ya. Kalau tidak ada saudara maka lari ke paman ya. Kalau tidak ada paman maka sepupu. Jadi mencari mereka yang laki-laki. Ya, wanita tidak dapat. Ya, ini artinya Islam itu humanis ya. Artinya memanusiakan ya. Jadi yang mendapat hak ya diberikan haknya. Nah, kemudian berikutnya di dalam masyarakat Arab ya pada saat itu ada kewarisan itu dengan sumpah setia. Ya, dulu kalau kita sempat atau melacak beberapa referensi atau misalnya ada pernah mendengar dulu ada kalimat namanya muhalafah. Ya, dalam masyarakat Arab itu biasanya ada janji setia. Misalnya saya dengan antum misalnya. Ana dengan antum bersumpah setia, darahmu darahku ya, hartamu hartaku, dan itu beberapa sigotnya seperti itu. Nah, itu kalau misalnya salah satu di antara kita meninggal, maka kita saling mewarisi. Ya, artinya keluarga dipisah meskipun tidak ada pertalian darah. Meskipun tidak ada pertalian darah. Jadi keluarga dikesampingkan ya. Jadi itu salah satu praktek pembagian waris di masyarakat Arab. Masya Allah. Itu sebelum Islam menentukan hukum waris yang sekarang ini. Sebelum ada hukum waris Islam ya. Tapi kayak di TV ya, Ustaz ya. Di film-film ada yang seperti itu. Ya, ada. Ya, memang itu memang adat sebelum Islam ya, adat sebelum Islam. Kemudian yang terakhir ya ini terkait dengan praktek pembagian waris di masa jahiliyah. Nah, di masa jahiliyah itu juga ada tradisi mengadopsi anak. Termasuk Nabi kan pernah mengadopsi juga. Zaid pada saat itu. Tradisi Arab biasa ya. Nah, itu bisa kita kembalikan ke masyarakat sekarang. Mungkin orang sekarang juga ada yang sedang mengadopsi anak. Nah, sehingga teman-teman ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat jahiliyah itu adopsi itu biasa ya. Jadi sehingga kalau yang mengadopsi itu meninggal, maka anak langsung jatuh ke anak yang diadopsi, dan itu biasa dalam masyarakat jahiliyah. Nah, dengan hal ini ya kawan-kawan dan teman-teman sahabat ma'had yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini juga hadir teman-teman dari pendidikan ulama tarjih ya bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Ya. Hukum waris Islam itu juga diturunkan secara bertahap ya. Ya, secara bertahap. Tidak langsung misalnya muncul hukum misalnya kalimat yusikum itu ada tahapan juga ya. Ada beberapa tahapan ya. Pertama dari pertalian keluarga ya. Ya, kemudian berikutnya hubungan yang berhak mewarisi ya, yang berhak mewarisi dalam hukum Islam itu juga bertahap. Ya, misalnya dalam hukum Islam ya, syarat ahli waris itu adalah yang pertama mempunyai hubungan darah. Ya, ke atas maupun ke bawah ya. Anak, bapak, ya kakek, itu yang paling kuat ya. Yang diutamakan itu. Yang diutamakan ya, yang diutamakan dalam hukum waris Islam, yang diutamakan ahli waris inti adalah ke bawah atau ke atas ya. Dan itu perempuan semua dapat, ibu dapat ya, kalau ada ibu, kemudian anak ya. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau tidak ada anak berarti ke atas saja, Ustaz. Kalau tidak ada anak bisa ke atas, bisa ke samping juga ya. Menyesuaikan ya. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin akan kita sambung ya, karena ini agak panjang pembahasannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang mendapatkan warisan adalah yang mempunyai hubungan perkawinan ya. Yang mempunyai hubungan perkawinan, misalnya suami istri ya. Ya, suami istri itu otomatis dapat ya, karena ada hubungan perkawinan. Ya, apalagi di dalam surat An-Nisa itu kan dimulai dengan laki-laki ya. Dimulai dengan kalau bahasnya khitab ya. Yang diajak bicara itu kan laki-laki ya. Yusikumullah ya. Ya, jadi termasuk di situ ada kalau seorang laki-laki meninggal maka bagiannya sekian. Kalau yang meninggal wanita sebagai seorang istri maka bagiannya sekian. Kalau dia janda bagiannya sekian, kalau dia duda bagiannya sekian. Kalau tidak memiliki anak. Nah, kemudian yang berikutnya seagama dengan pewaris ya.
seagama. Nggak boleh misalnya non muslim, misalnya ada salah satu keluarganya yang non muslim, maka tidak berhak mendapatkan warisan ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan ya dalam pembagian waris ini tidak terhalang mendapatkan warisan ya. Yang pertama membunuh ya. Kalau ada ahli waris dia membunuh ya, maksudnya membunuh pewaris yang akan mewariskan, maka dia terhalang mendapatkan warisan ya. Dia terhalang mendapatkan warisan ya. Nah, kemudian tadi seagama ya. Kemudian budak ya. Ini budak saat ini kan sudah tidak ada ya. Jadi budak pada saat itu tidak bisa mewarisi ya. Iya. Ya, karena dia milik tuannya ya. Iya. Oke. Berikutnya sumber hukum waris Islam itu ada dua ya, dari Quran, kemudian juga dari hadis Rasulullah. Juga ada beberapa pendapat para ulama, baik itu dari ulama sahabat maupun dari ulama-ulama setelahnya. Iya. Oke. Kemudian begini ya. Selama ini judulnya memang menarik ya, yang disampaikan ke kami oleh antum. Juga yang perlu kita perhatikan antara hibah ya. Kadang orang itu tidak bisa membedakan mana warisan betul. Mana warisan, mana hibah, mana wasiat ya. Iya. Nah, ini perlu kita, baru mau saya tanya itu, Ustaz. Ya. Jadi perlu kita perjelas ya, hibah itu apa, warisan itu apa, wasiat itu apa. Karena memang hampir mirip ya. Karena sama-sama ada peralihan ya. Iya. Ada peralihan harta ya. Karena ini kita pembahasannya harta. Jadi ada peralihan harta dari dari satu orang ke yang lain ya. Iya. Jadi biasanya memang dalam kajian fikih warisan, hibah dan wasiat ini biasanya include ya, supaya bisa membedakan. Iya. Nah, hibah itu berbeda dengan warisan ya. Pertama, kalau warisan itu harus ada orang meninggal ya. Kalau hibah tidak ya. Nah, inilah yang berlaku biasanya di masyarakat kita yang tadi saya sampaikan. Masyarakat kita yang berdasarkan beberapa riset yang kami lakukan di beberapa kelompok-kelompok masyarakat ya, itu warisan itu biasanya bukan warisan, hibah itu yang berlaku ya. Yang berlaku di masyarakat adalah hibah ya. Jadi ketika yang bersangkutan meninggal sudah selesai ya, urusan pembagian warisan itu ya udah urusan selesai ya. Dan ini boleh, sah saja dalam agama ya. Boleh ya? Boleh saja. Tapi karena memang statusnya jadi hibah, Ustaz ya? Statusnya jadi hibah ya. Bukan warisan. Bukan harta waris. Bukan harta waris, statusnya sebagai hibah ya. Jadi keberkahannya beda, Ustaz ya? Gimana? Keberkahannya beda. Kalau berkah atau tidak sepertinya tidak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi ya. Jadi kalau biasanya begini, karena masyarakat kita itu kan dan adat ya, ini kan pernah saya singgung tadi di awal, karena ini hukum Islam itu sudah agak menyatu dengan adat, sehingga hibah itu menjadi yang paling banyak ya. Yang paling banyak, dan memang ini sekali lagi ada kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia ya. Pada saat itu Belanda ingin menghalangi hukum Islam, sehingga hukum Islam itu dimasukkan dulu, yang terkenal dengan teori resepsi ya. Kalau teman-teman mungkin yang mendalami tentang teori-teori hukum, maka teori resepsi itu adalah hukum Islam ini dibenturkan dengan hukum adat ya. Jadi penjajah pada saat itu, karena memang sebelum penjajah datang, hukum Islam itu udah eksis ya, baik itu hukum pidana maupun perdata. Zaman kerajaan-kerajaan Islam itu kalau kita baca di beberapa referensi itu ada semua ya, baik itu pidana maupun perdata. Nah, setelah datangnya penjajah ya, kemudian penjajah ini tidak langsung misalnya menghilangkan hukum Islam, tapi dengan cara yang halus, dibenturkan dengan hukum adat. Termasuk mereka ingin menghilangkan hukum perdata ya. Kalau kita lihat sejarah itu, mereka termasuk ingin menghilangkan hukum Islam ya. Misalnya hukum Islam itu harus berbaur dulu dengan hukum adat. Nah, sehingga yang terjadi sekarang ya, hibah itu yang berlaku di masyarakat, bukan warisan ya. Warisan itu kalau udah muncul sengketa, tadi saya sampaikan di awal, kalau sudah muncul sengketa, biasanya mereka langsung dipilih oleh hakim mau pakai hukum adat, hukum perdata, atau hukum Islam. Idealnya dia karena menikahnya di KUA harus pakai hukum Islam. Ya, atau KTP-nya harus Islam, KTP Islam ya, maka dia pakai hukum Islam. Masya Allah, sahabat, ini sangat menarik sekali. Silakan Ustaz, mau diminum dulu Ustaz biar lebih nyaman. Sahabat, ini sangat menarik ya. Jadi ternyata memang banyak orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, itu yang membagi-bagi harta pada saat mereka hidup, tapi dimaksudkan itu warisan ya,
Padahal tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Jamal bahwa warisan itu peralihan harta yang disebabkan karena pemiliknya meninggal. Selama belum meninggal, ya meskipun itu sudah dibagi-bagi, maka itu bukan warisan, tapi hibah, Ustadz ya. Tapi hibah. Dan ini kayaknya memang fenomena yang hampir apa ya? Kebanyakan seperti itu saja sekarang Iya. ini ya. Jadi bahkan orang tua itu kadang orang-orang tua ya, lingkungan yang pernah kami alami itu ketika pergi haji misalnya kan ya, itu kan nulis wasiat ya, dan wasiatnya tidak disimpan tapi disebutkan, kamu anak pertama di sini nanti hartanya, anak kedua di sini, anak ketiga di sini, itu, dan itu berarti maksudnya status hartanya hibah begitu saat ya. Ya. Oh iya iya Oke. iya iya iya. Berbeda dengan kalau berwasiat ya. Wasiat. Wasiat itu berbeda dengan hibah. Oh iya iya. Nah, kalau tadi berwasiat karena beda, memang sama-sama ya. Makanya tadi kita jelaskan bahwasannya warisan, wasiat maupun hibah itu memang agak mirip-mirip. Nah, Iya. agak mirip-mirip. Nah, kalau wasiat itu memang karena tadi biasanya ya kebiasaan tadi Iya. yang disampaikan antum tadi, Iya. biasanya orang tua kalau misalnya mau pergi haji kemudian menyerahkan. Nah, kalau hibah tadi Iya. harus sama-sama masih hidup ya. Oh. Harus sama-sama masih hidup ya. Jadi memberi hibah itu ketika sama-sama masih hidup dan sehat ya. Iya. Dan sehat maksudnya kalau menurut beberapa definisi ya, ini ada definisinya As-Sa'di, tabarruk bil mal fi halatil haya wasihha. Jadi hibah itu berbeda dengan warisan. Kalau warisan tadi harus ada yang meninggal, Iya. baru dia menjadi warisan ya. Iya. Karena begini, warisan pun itu tidak langsung dibagi ya. Sebelum kita ke hibah, warisan itu tidak langsung dibagi. Ya, Oh. warisan itu diselesaikan dulu tanggungan yang meninggal. Misalnya kalau ada hutang Hutang. piutang. Nah, sisa dari semua itu ya, setelah misalnya tanggungan yang meninggal tadi sudah selesai, maka sisanya itulah yang dinamakan warisan. Masya Allah. Nah, kalau hibah itu diberikan ketika masih hidup ya. Dan sehat. Dan sehat ya. Dan sehat itu, dan hibah pun juga kita bisa bedakan mana hibah, mana sedekah, mana hadiah ya. Hadiah. Hibah, hadiah, sedekah itu hampir mirip, sama-sama memberi, cuman ada bedanya. Nanti insya Allah kita jelaskan di Baik. di berikutnya ya. Iya. Nah, hibah itu adalah syaratnya ya, ini juga Ibnu Qudamah mengatakan ya, memberikan harta seorang secara cuma-cuma ya, tanpa ada imbalan apapun ya. Tanpa ada imbalan apapun ya kalau hibah itu ya. Jadi misalnya dan ini hibah itu boleh kepada kerabat, boleh juga tidak ya. Iya. Misalnya boleh kepada ahli waris ya. Kalau misalnya dia belum disebut ahli waris kan, belum meninggal ya. Maksudnya kepada anak ya, orang tua kepada anak boleh, orang tua kepada sepupu dan boleh ya. Iya. Ini hibah ya. Iya, iya. Nah, hibah itu memang biasanya benda tidak bergerak ya, kebanyakan memang tanah ya. Iya. Adapun misalnya benda yang memang berharga biasanya dihibah. Iya, 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 iya. Nah, kemudian bedanya hibah dengan hadiah ya. Bedanya hibah dengan hadiah itu, kalau hadiah itu ada motivasi ya. Misalnya memberikan itu karena misalnya ana memuliakan antum, ana berikan antum hadiah. Oh. Ya, jadi ada misalnya kalau hibah ini cuma-cuma, saya nggak butuh apa-apa misalnya. Dan tak ada motif saja ya? Tidak ada motif. Hibah ya. itu misalnya saya serahkan tanah saya ke misalnya anak saya misalnya. Saya hibahkan atau saya hibahkan ke saudara saya ya. Itu hibah ya. Tidak ada motif tertentu. Nah, untuk hadiah itu menurut beberapa definisi oleh para ulama ya, tidak ada motivasi ada motivasi di situ. Misalnya ana memuliakan antum. Antum ana berikan buku. Syekh, ini antum ana kasih buku ya. Ini sebagai bentuk penghormatan saya ya. Kepada antum, memuliakan antum ya. Nah, ini hadiah. Nah, sedekah juga berbeda ya. Sedekah itu berbeda dengan hibah. Kalau sedekah itu pemberian secara cuma-cuma, cuman diiringi ya. Karena kalau kita lihat juga definisi sedekah itu kan dari kalimat sodako ya, benar ya. Ya, jadi orang yang imannya benar maka dia biasanya bersedekah ya. Jadi pemberian itu, kalau sedekah itu diiringi dengan dua hal. Yang pertama, ada fakir miskin yang membutuhkan. Kemudian berikutnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ya, dari kalimat sodako itu ya. Kalau iman kita benar, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan bersedekah. Ya, jadi harus kita pisah-pisah ya. Karena memang hampir mirip ya, hampir mirip. Hibah, kemudian wasiat, warisan, ini hampir mirip. Nah, kemudian yang berikutnya untuk hibah ini memang ada beberapa aturan ya. Untuk hibah ini ada beberapa aturan. Yang pertama tadi masih hidup, yang kemudian berikutnya bendanya harus jelas ya. Tentu kalau kita berbicara muamalah Islam ya, itu harus hartanya harus halal ya. Halal yang dihibahkan halal. Kemudian hak penuh milik dia. Nggak boleh menghibahkan harta itu misalnya milik orang lain, tidak bisa. Kongsi, barang kongsian. Barang kongsi misalnya, barang bersarikat tidak boleh ya. Nah, jadi
apa namanya harus memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk hibah ini juga tidak dipersyaratkan penerima ya. Penerimanya bebas, siapa saja boleh ya. Tidak ada persyaratan khusus yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan siapa yang berhak, karena dia akadnya bukan persetujuan ya. Misalnya ijab dan qabul itu dalam hibah itu para ulama dikesampingkan ya. Apa namanya karena berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan dia boleh pakai ijab qabul, boleh tidak ya. Kenapa? Karena hibah itu pemberian secara cuma-cuma ya. Iya, iya. Jadi kalau di akad yang lain kan misalnya saya berikan kepada kamu, maka saya qabil ya, Iya, saya terima. Nah, iya. kalau di dalam hibah tidak, karena tidak mensyaratkan Ijab kabul tadi. apa ya, disyaratkan menolak atau menerima si penerima ini ya. Ketika diserahkan ya diterima langsung ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, jika dia di bawah umur misalnya, itu tadi kami katakan bahwasannya tidak disyaratkan khusus ya. Jika dia di bawah umur maka, atau tidak waras misalnya, Iya, maka diserahkan kepada yang mengampu atau walinya ya. Misalnya saya ingin menghibah apa namanya barang atau menghibahkan tanah misalnya kepada fulan, misalnya ternyata fulan di bawah umur ya. iya, Ya, sehingga untuk mengamankan harta ini maka diberikan kepada pengampu atau walinya. iya, 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 Ya. iya. Jadi itu perbedaan antara, jelas ya, perbedaan antara Insya Allah jelas. Iya, waris iya, dengan hibah ya. iya, iya, Jadi hibah itu sama-sama masih hidup ya. iya, Nah, memang selama ini apa namanya, supaya aman ya, supaya iya, tidak terjadi konflik ya, apalagi misalnya ini berbicara harta, itu kan iya. tadi kami singgung di depan, harta ini membuat orang itu silau Tamak ya, ya, ya tamak. tamak ya. Iya, Nah, sehingga di negara kita sudah difasilitasi ya, ada akta hibah namanya. Itu ada prosedur ya, dan biasanya kalau akta hibah dari orang tua itu tidak ada pajak dan lain sebagainya, itu ada aturannya ya. Nanti kalau hmm, misalnya teman-teman hmm, sahabat Ma'had iya, atau pemirsa di rumah ya, iya, dan teman-teman PPUT yang bergabung bersama kami, kalau misalnya mendapatkan kasus ada orang menghibah, lebih baik, lebih afdol hmm, ya, langsung diurus akta hibah ya. iya, iya, Ada iya, ya. Jadi ini untuk supaya aman ya. iya, Ya iya, iya. supaya aman ya, bahasa kami itu satu dari ya, supaya Hmm. menghalangi madorot ya, karena Madorot orang ya. itu dengan harta itu nanti Iya, agak silau ya, karena ini iya, harta iya, tadi kami singgung di depan, membuat orang tamak. iya, 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 Oke. iya. Nah, berikutnya untuk untuk wasiat ya. Wasiat. Ya, Ya. untuk wasiat. Nah, untuk wasiat ini eh nah, untuk wasiat itu kalau beberapa definisi ya yang kami catat di beberapa referensi, ini Kifayatul Akhyar ya. Harta wasiat adalah harta yang diwasiatkan seorang sebelum meninggal ya. Hmm. Dia berwasiat sebelum meninggal, dan seorang tersebut ya, harta wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia, dan seorang tersebut baru hendak menerima setelah pemberi wasiat meninggal ya. Tadi seperti Oh, yang kasus antum tadi iya, iya, ya, iya, memang biasanya wasiat itu diwasiatkan, iya, ditulis misalnya iya, ya, itu sebelum meninggal memang biasanya. Dan ini banyak banyak ayat memang ya, iya, di ayat pun banyak ya. Wasiat ini sebetulnya secara umum ya. iya, Misalnya para nabi ketika mau meninggal, dia berwasiat kepada anak keturunannya, iya, apa yang kamu sembah iya. ya, maka mereka menjawab, Hmm. kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kami, maksudnya itu Allah Iya, Subhanahu Wa Taala iya, ya. iya, iya. Nah, di sini wasiat itu pemberi wasiat masih hidup ya. Kemudian eksekusinya atau realisasinya ketika dia meninggal ya. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam wasiat ya. Karena hukum wasiat ini biasanya erat kaitannya dengan hukum warisan ya. Iya, Ya, tadi yang antum bilang masalah sepertiga, dan ini memang iya, penting kita jelaskan singkat saja. iya, 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 Ya, yang pertama dari rukun wasiat ya. Rukun wasiat itu yang pertama harus ada pemberi wasiat ya. iya, Kemudian ada penerima wasiat. Ini berbeda tadi dengan hibah. Kalau hibah iya, agak sederhana ya. iya. Nah, kalau wasiat ini karena apa namanya, agak Hmm. apa ya, hukumnya berbeda dengan hibah, Iya, maka ada catatan yang agak detail iya, ya, agak apa namanya, hati-hati ya. iya. Yang kedua yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan dapat berpindah ke kepemilikan. Ya, jadi Oh, harus, karena kita ini berbicara harta ya, yang iya. ada kaitannya warisan, hibah, dan Hmm. wasiat, maka sesuatu yang dapat berpindah ke kepemilikan benda yang baik itu Hmm. bergerak maupun nggak bergerak ya. Hmm. Kemudian ada lafadz ya. Kalau hibah itu para ulama mengatakan tidak mengapa ya, tidak ada lafadz ya, Iya, lafadznya bebas saja, yang penting iya, intinya hibah. Nah, tapi iya. kalau wasiat itu harus ada lafadz yang jelas
Oh, Ya, misalnya seperti antum tadi katakan ditulis, ditulis. saya memberikan wasiat kepada Iya, iya, iya. ini dan harus kalimat dipahami dan dengan jelas ya. Hmm, Kalimatnya harus dipahami dengan dengan jelas jelas. ya. Nah, Iya, iya, iya. ya, jadi ada kalimat sehingga para ulama mencontohkan beberapa kalimat, misalnya aku wasiatkan kepada kamu misalnya. Iya. Ya, nah, ini terkait dengan wasiat ya. Wasiat agak hati-hati ya, berbeda dengan hibah. Nah, kemudian yang berikutnya penerima wasiat ya, Iya. karena wasiat itu kan harus ada yang menerima ya. Iya. Ya, ada yang menerima ya. Penerima wasiat yang pertama harus beragama Islam ya, harus beragama Islam. Yang kemudian harus balik ya, karena dalam Islam itu ini menjadi hukum kesepakatan ya, orang yang mukallaf itu harus balik, apalagi hal-hal yang seperti ini penting ya. Iya. Wasiat itu kan harus dijalankan ya. Iya, betul. Karena kalau tidak menjalankan wasiat kan hukumnya berdosa ya. Iya. Apalagi wasiatnya wasiat benar, kecuali wasiatnya tidak benar ya. Iya. Kemudian berakal ya. Kemudian yang berikutnya merdeka ya, dia berbuat itu merdeka ya. Merdeka. Kemudian yang dimaksud merdeka di sini sebenarnya juga budak ya. Budak itu kan tidak merdeka ya. Iya, Jadi iya. tidak diberi wasiat ya. Kemudian amanah ya. Nah, kalau bisa kalau memberikan wasiat kepada orang yang amanah ya. Hmm. Ya, apalagi misalnya wasiatnya memang erat kaitannya biasanya dengan harta ya, dan Harta. lain sebagainya. Iya, Maka iya. harus memilih orang yang amanah. Iya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan ya. Nah, terkait dengan wasiat ada yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris ya. Ya, Oh. tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris ya. Jadi ada hadis ya yang sangat terkenal, la wasiyata liwarisin ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama hadis yang lain, tidak ada wasiat untuk ahli waris ya. Jadi kalau mau memberi wasiat ya tidak kepada ahli waris, karena sudah bagiannya sudah rinci tadi yang antum singgung di depan Iya, ya. iya, iya. Bahwasanya ayat di dalam surat An-Nisa dan beberapa ayat yang lain itu menjelaskan ya bahwasannya ahli waris sudah punya kadar dan bagiannya masing-masing. Jadi tidak berhak mendapatkan wasiat. Wasiat. Wasiat maksudnya berupa harta ya. Iya, iya. Wasiat berupa harta. Ya, boleh berwasiat kepada kerabat ya, kepada kerabat, tetapi tadi antum singgung ya, tidak boleh melebihi dari sepertiga harta ya. Ya, tidak boleh melebihi dari sepertiga harta ya. Harta itu kita hitung ya, boleh berwasiat tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Oke. Oke, kemudian yang paling penting adalah wasiat ini berlaku ketika pemberi wasiat sudah meninggal ya. Oh, Jadi gitu. ya kalau udah meninggal baru dia dilaksanakan. Tadi saya singgung singkat apa namanya realisasinya ya. Wasiat ini kalau ada misalnya kita diberi wasiat oleh seseorang, Iya. misalnya kita diberi wasiat, maka apalagi terkait dengan harta, maka direalisasikan biasanya apa namanya setelah meninggal ya. Setelah meninggal realisasi wasiat tersebut ya. Iya. Kemudian satu lagi yang paling penting, para ulama mensyaratkan ya, meskipun ini tidak ada aturan secara baku dalam hukum Islam, tetapi para ulama mensyaratkan ketika berwasiat itu pakai saksi ya. Ada yang menyaksikan. Ada saksinya. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Iya. Ya, kalau berwasiat itu harus pakai saksi ya. Iya, Karena ini antisipasi, langkah antisipasi supaya nanti tidak dimonopoli ya. Jadi para ulama mengatakan karena akadnya wasiat ini berbeda dengan hibah. Kalau hibah kan sama-sama hidup ya. Sama-sama hidup kan gampang. Kamu kan menghibahkan harta ke saya misalnya. Maka akan saya buat akta hibah. Boleh diurus langsung ya. Senyampang masih penghibah masih ada, masih hidup. Ya, kemudian yang pemberi wasiat, saya kembali ke pemberi wasiat, maka harus pakai saksi ya. Pemberi wasiat harus pakai saksi. Nah, kemudian ini saya simpulkan ya, mudah-mudahan sahabat Ma'had bisa memahami ya, karena ini sharing ya. Insya Allah nanti kita boleh kita sharing di materi ini. Kemudian yang terakhir ya, sebagai kesimpulan, masih ada waktu ya. Saya ngambil kesimpulan ya. Tafadhol, Ustaz. Ini saya simpulkan singkat saja ya, perbedaan waris, hibah dan wasiat ya. Ya. Dari segi waktu ya. Ya. Dari segi waktu, kalau warisan itu setelah wafat ya. Warisan itu adalah harta yang dibagi setelah wafat ya. Kalau hibah sebelum wafat ya, orangnya ada, masih sehat. Kalau wasiat juga setelah wafat ya. Artinya proses pembagian atau penyerahan itu dilakukan ketika menyesuaikan dengan waktu-waktunya. Kalau waris itu setelah wafat ya, ada yang meninggal, wasiat juga sama, ketika pemberi wasiat sudah meninggal, maka harta tersebut bisa dieksekusi atau bisa direalisasikan. Kalau eksekusi bahasanya terlalu vulgar ya, kita pakai bahasa realisasi lah ya. Jadi wasiat tersebut kita realisasikan. Nah, kemudian perbedaan penerima ya. Kalau ahli waris, penerimanya adalah ahli waris yang tadi kita sebutkan singkat ya. Ada hubungan kekerabatan ya. Anak, bapak, ibu ya,
kemudian artinya kekerabatan ya, secara insya Allah kita ketahui semua kekerabatan itu ayah, ibu, cucu ya. Kalau misalnya tidak ada anaknya maka cucu kan berhak mendapatkan ya. Itu nanti di dalam bab kewarisan itu ada ada pembagiannya. Ketika misalnya bagian ini nggak dapat, siapa yang berhak mendapatkan? Itu ada urutannya. Ya, ada urutannya. Nah, untuk hibah penerimanya adalah ahli waris dan bukan ahli waris ya. Hibah itu boleh kita berikan kepada ahli waris, boleh juga kepada bukan ahli waris, karena ini diserahkan ketika masih hidup ya. Pewaris masih hidup, jadi sehingga boleh diserahkan kepada ahli waris maupun bukan ahli waris. Nah, kalau wasiat diserahkan kepada bukan ahli waris ya. Ya, karena tadi sudah kita singgung, berwasiat kepada ahli waris adalah hukumnya tidak boleh ya, karena boleh. Sudah ada porsinya. Sudah ada porsinya ya, tadi sudah disinggung dalam satu hadis, ya la wasiat liwarisin ya, tidak ada wasiat ya kepada ahli waris. Jadi wasiat kepada bukan ahli waris dan itu dibatasi sepertiga bagian. Nah, kemudian nilainya. Nilai ya, bagian yang ditentukan ya. Tadi sudah kita lihat waktu ya, waktunya, kemudian penerima. Sekarang nilainya ya. Nilai yang berhak didapatkan oleh yang berhak ya. Kalau waris sesuai dengan faraid, ada bagiannya sesuai dengan ilmu waris ya, yang misalnya dalam ayat surat An-Nisa misalnya ada 1/4, ada 1/8, ada 1/6, ada 1/3 ya, dan lain sebagainya, 2/3 ya, itu bagian yang sudah ditetapkan sesuai dengan faraid ya. Jadi harus sesuai dengan faraid ya untuk waris. Nah, kalau hibah bebas ya, nilainya bebas ya, nilainya bebas kalau untuk yang hibah ya. Jadi berapapun yang kita hibahkan boleh ya, tidak terbatas pada jumlah atau nisab ya, tidak terbatas pada jumlah. Kemudian untuk wasiat ada batasnya. Wasiat batasnya sepertiga. Sepertiga bagian dari harta yang dimiliki. Nah, kemudian hukumnya ya, kalau waris itu hukumnya wajib ya. Jadi untuk warisan itu hukumnya wajib ya. Kalau secara umum ya, waris itu wajib ya, hukum warisan. Baik itu mengamalkan atau membagikannya itu wajib ya. Nah, kalau hibah ya, kita menghibahkan itu hukumnya sunnah, nggak wajib ya. Kita menghibahkan sesuatu ya boleh sunnah saja ya. Nah, kemudian untuk wasiat juga sama sunnah ya. Untuk wasiat sunnah ya. Mungkin ini yang dapat kita, mungkin ada hal yang mungkin antum sampaikan ya. Iya, ini kebetulan ada sahabat Mahat yang bertanya nih, Ustaz. Yang pertanyaan mungkin agak personal ini, mungkin mau konsultasi lebih lanjut. Jadi dari Reni Rahmadewi, beliau ingin meminta kontak antum, Ustaz. Nanti akan kita berikan ya, mohon izin nanti ke beliau. Mungkin yang bersangkutan ini ingin konsultasi terkait dengan warisan. Nah, yang kedua dari atas nama Maimunah, beliau ingin bertanya, mau bertanya, kalau ada keluarga yang menganut aliran Syiah, apakah dia tidak boleh mendapatkan warisan juga? Nah, ini menarik sekali nih, Ustaz ya. Menarik sekali karena menyangkut dengan status Syiah itu sendiri. Silakan, Ustaz, direspon, Ustaz. Baik, terima kasih sahabat Mahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tadi kita singgung di materi ya, ada salah satu yang berbeda agama ya. Karena memang Syiah ini menurut mayoritas ya para ulama karena sudah berbeda agama ya. Nah, di salah satu keluarga kami pun ya, tidak perlu kami sebut ya, ada memang yang mengikuti aliran Syiah ya, karena gitu? Jadi idealnya karena mereka sudah secara akidah ya, secara akidah mereka keluar dari ajaran Islam, karena beberapa hal ulama itu mengatakan ya bahwasannya Syiah itu bukan bagian dari ajaran Islam karena ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip dalam hukum Islam yang mereka tidak kerjakan ya. Jadi gampangnya begini, kita menghakimi orang itu kafir atau tidak itu kan pada prinsip agama saja sudah kelihatan ya. Iya, betul. Ya, misalnya kenapa sih Ahmadiyah itu dulu ya, ini kan juga sudah di ada fatwa MUI terkait dengan pembubaran atau pelarangan aliran Ahmadiyah, karena kan ada beberapa hal yang sangat prinsip ya. Ada beberapa hal yang sangat prinsip dalam agama yang mereka langgar. Yang itu sifatnya akidah ya. Yang sifatnya akidah. Nah, kalau kita tarik ke hukum waris ya, sebelum kita tarik lebih jauh supaya artinya tidak tidak setengah atau tidak bias terkait dengan hukum ini. Nah, kalau saya berpendapat yang pertama kita
kita pahami dulu bahwasanya Syiah ini apakah misalnya masih masuk dalam apa namanya kategori sebagai seorang muslim ya. Iya. Karena para ulama itu sudah banyak yang memberikan komentar ya, memberikan pendapat terkait dengan Syiah. Tadi saya singgung ya, mohon maaf sebelumnya, karena kalau kami melihatnya, untuk melihat seseorang itu Islam atau tidak, maka kita lihat pada prinsip agama ya. Iya, Misalnya betul. rukun iman saja ya. Iya, rukun iman, Ya, rukun misalnya, Islam. ya, Iya. kalau saya melihat misalnya kita lihat dari rukun iman, misalnya ada organisasi kan berbeda ya dengan Iya. ideologi ya. Kalau Iya. organisasi itu kan Sarana. selama dia organisasi itu sesuai dengan akidah Islam, misalnya ada Muhammadiyah, ada Al Irsyad, ada Iya. Persis misalnya, itu organisasi, tetapi mereka satu ideologi ya, yang berbeda hanya pada ranah yang cabang ya, dan ini dibenarkan dalam syariat. Nah oleh karenanya terkait dengan Syiah, para ulama banyak sekali ya mengomentari kemudian berpendapat, artinya menjelaskan bahwasannya Syiah ini bukan dari bagian ajaran Islam ya. Kalau misalnya kita lebih detail ya, kita baca, maka dia bukan bagian dari ahli waris ya, kalau merujuk kepada ulama-ulama jumhur ya. Mungkin begitu singkat dari saya. Jadi intinya tidak dapat Ustaz ya? Iya, tidak dapat, karena kami menarik apa namanya hukum Status Syiah ini statusnya dari dulu ya, jumhur ulama ya? Nah, Iya, statusnya iya. itu karena mereka keluar dari ajaran Islam ya. Karena Iya, iya. ada hal prinsip ya, ada hal prinsip yang memang dilanggar ya oleh orang-orang yang Syiah. Nah, ini ada pertanyaan yang kasuistik sebetulnya Ustaz Ya. ya. Kasuistik yang mudah-mudahan bisa dijawab. Nanti kalau misalnya tidak puas dengan penjelasan dari Ustaz Jamal, bisa kami beri kontaknya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Karena ini kayaknya kasuistik sekali Ustaz. Ya, bismillah. Agak panjang, saya bacakan Ustaz ya. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya, apabila ada seorang ibu telah ditinggal suaminya karena meninggal, beliau memiliki harta berupa tanah. Ibu ini memiliki 7 anak yang sudah berkeluarga dan bekerja. Suatu hari ibu ini sakit dan harus dirawat. Dari ke-7 anak tersebut, hanya 3 anaknya yang mau merawat ibunya, dan sisanya lepas tanggung jawab, tidak ingin membantu ibunya. Seiring berjalannya waktu, biaya merawat ibu ini melebihi kemampuan ketiga anak tersebut, sehingga 3 anak tersebut memutuskan untuk meminjam uang kepada bank dengan jaminan tanah satu-satunya milik ibunya. Ya, tanah satu-satunya milik ibunya. Namun takdir Allah berkata lain, si ibu ini meninggal, kemudian hutang bank tadi ditanggung dan dibayar hingga lunas oleh ketiga anaknya. Setelah lunas, tanah tersebut kembali ke tangan ketiga anaknya. Di sini, bagaimana nasib tanah tersebut, Ustadz? Apakah tetap harus dibagi kepada 7 anak dari ibu yang telah meninggal sesuai hukum Islam? Sedangkan tanah tadi pernah dijadikan jaminan kepada bank dan yang melunasi hanya ketiga anaknya. Jadi tanggungan hutang itu setelah ibunya meninggal, Ustadz. Setelah ibunya meninggal, kemudian dilunasi oleh ketiga anaknya. Status tanah itu sekarang menjadi hak almarhumah ibu. Ini statusnya bagaimana? Status hukum warisnya kepada ke-7 anak itu. Ini apa harus jawab, apa nanti bisa dijawab karena panjang nanti penjelasannya? Singkat aja, Ustaz. Singkat aja. Oke. Singkatnya ini bisa dibagi 7 atau tidak gitu aja. Ya. Secara umum ya, karena memang mereka ahli waris ya, kalau singkat ya. Karena dalam apa namanya ya, dalam hukum Islam kan juga berbakti kepada orang tua ya. Mungkin 3 anak tersebut tugas mereka karena berbakti kepada orang tua ya, maka sudah menjadi kewajiban mereka sebenarnya ya. 7 anak sebenarnya ya, kewajiban mereka ya, menjadi kewajiban mereka. Nah, karena ini kasus ya, sifatnya kasuistis, ketika misalnya apa namanya tadi sampai harta tadi dijadikan sebagai jaminan, ya maka apa namanya ketika sudah kembali ke apa namanya ke mereka ya, tetap harus dibagi secara waris ya. Karena tiga kalau kami melihatnya dari sisi kewajiban sebagai seorang anak ya, supaya menghindari konflik nanti yang akan berkelanjutan. Maka kalau kami melihatnya, karena kita harusnya sebagai seorang anak tidak berhitungan kepada saudara-saudara yang lain ya. Kalau memang ketika misalnya yang bisa dilakukan ketiga anak tersebut karena mereka lah yang misalnya bisa apa namanya merawat ibunya ya, saya rasa tetap nanti harta yang kembali setelah dilunasi dan lain sebagainya, karena itu kewajiban mereka sebenarnya, maka dijadikan waris ya. Kecuali harta tersebut misalnya habis ya, kemudian untuk biaya perawatan orang tua ya, itu lain cerita ya. Tetapi kalau
Masih ada. Ya masih ada, karena kami melihatnya itu adalah kewajiban sebagai seorang anak ya untuk berbakti kepada orang tua ya, dan istilahnya dalam berinfak ya kepada orang tua ya, memberikan infak kepada orang tua, dan itu tanggungan mereka ya, sehingga kalau toh kembali harus dijelaskan bahwasanya memang itu kan akadnya kan di awal kan pinjam ya, bukan dijual ya. Kecuali kalau dijual ya, nah lain cerita urusan ya. Karena kan yang ibu itu kan saya nggak tahu apakah harta tadi peninggalan ayahnya, harta yang tadi, apalagi misalnya peninggalan ayahnya misalnya kan, seorang ibu tadi kan yang meninggal ya, meninggal itu kan memang warisan, harusnya memang tanah waris ya. Jadi sehingga kalau kembali ya tetap dibagi dengan sesuai hukum waris yang berlaku. Mungkin itu singkat dari saya. Mungkin nanti kalau tidak puas bisa langsung, karena ini waktu yang singkat. Mohon terbatas maaf, durasinya. Ya, kawan-kawan Ma'had, waktu terbatas. Ya. Oke. Sudah tadi closing statement, ada tambahan lagi dari antum sebelum ditutup? Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ma'had Abdurrahman bin Auf ya, dan kawan-kawan sahabat Ma'had ya, kita sambil berbagi ilmu ya, sharing ya. Alhamdulillah. Ya, di masa pandemi ini kita sama-sama kesulitan ya, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali normal ya, karena memang ini kondisi seperti ini kita harapkan cepat berlalu. Amin. Ya, cepat berlalu dan kita sama-sama menuntut ilmu bersama di Ma'had Abdurrahman bin Auf. Amin. Demikian saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kurang berkenan, kami dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jamal sudah berkenan hadir dan sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dan sangat bernilai sebetulnya ya bagi kita semua, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dan sejauh itu pula lah kita harus sebetulnya menyiapkan ya warisan yang akan kita berikan kepada ahli waris kita ya. Tadi sudah ada 2 penanya yang bergabung pada program Karimah hari ini. Mau diberikan ke siapa, Ustaz? Ada 2 penanya tadi, Ustaz. Monggo, Ustaz, antum pilih. Penanya pertanyaan atau kedua? Saya serahkan ke saya. Oh gitu. Baik. Penanya yang beruntung yang terpilih pada edisi kali ini yang mendapatkan hadiah bukunya ini ya. Buku Fikih Mawaris, dan di sini sebetulnya diulas juga tentang warisan ya. Ini yang terpilih adalah atas nama Nadia IP yang tadi bertanya tentang status tanah ya dalam hal warisan tadi. Selamat, nanti akan dihubungi, buku ini bisa diambil atau nanti mungkin kalau tidak domisili di Malang bisa dititipkan kepada siapa, dikuasakan kepada siapa untuk mengambil buku ini di kantor Ma'had Abdurrahman bin Auf. Dari saya cukup sekian, kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Ma'had yang sudah bergabung di program Karimah pada hari ini. Dari Masjid A.R. Farudin Universitas Muhammadiyah Malang, saya Juta Ajrullah pamit undur diri. Es Blewah Biji Selasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.